Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Perkenalkan, nama saya Faza Saifullah dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1C. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Pendekatan dan Metodologi Studi Islam. Dosen Bapak Salis Irfan Fuadi, Magister Pendidikan Islam. Nah, langsung saja kita membahas tentang tugas-tugas dari dosen Bapak Salis Irfan tersebut. Apa sih tugas dari Bapak Salis Irfan tersebut? Yaitu menjelaskan tentang beberapa materi. Yang pertama yaitu tentang globalisasi, bagaimana kita berpendapat tentang globalisasi. Yang kedua adalah gender. Kita akan membahas tentang apa itu gender. Ketiga adalah HAM. Yang keempat adalah demokrasi. Gimana sih demokrasi yang ada di Indonesia ataupun di dunia. Yang kelima adalah moderasi beragama. Yang keenam adalah sumber ajaran Islam. Yang ketujuh adalah pluralisme beragama. Yang kedelapan yaitu tentang oksidentalisme dan orientalisme. Dan yang terakhir adalah kebudayaan asli Indonesia dan Islam Nusantara. Nah, nanti saya akan menjelaskan tentang 9 atau materi-materi tersebut, tentang apa sih yang disebut tentang globalisasi, genderisasi, HAM, demokrasi, dan lainnya. Nah, langsung saja membahas tentang materi yang pertama, yaitu materi tentang globalisasi. Apa itu globalisasi? Nah, menurut Selo Sumarjan, globalisasi adalah terbentuknya sebuah komunikasi dan organisasi di antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, yang berbeda-beda di seluruh dunia, yang memiliki tujuan untuk mengikuti kaidah-kaidah yang baru. Hubungan tersebut disebabkan oleh penemuan baru seperti alat elektronik dan internet. Nah, banyak sejarawan yang mengatakan kalau fenomena globalisasi terjadi pada abad ke-20. Namun, sebenarnya interaksi globalisasi atau interaksi antar bangsa di dunia sudah terjadi berabad-abad yang lalu. Yang pertama adalah perdagangan bangsa Tiongkok. Yang kedua, perdagangan Muslim. Yang ketiga adalah perdagangan industri dan teknologi. Nah, memasuki materi yang kedua. Materi yang kedua adalah membahas tentang gender. Apa itu gender? Nah, gender berasal dari bahasa Latin yaitu genus. Berarti tipe atau jenis. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki ataupun perempuan, yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Karena dibentuk oleh sosial dan budaya setempat, maka gender tidak berlaku selamanya bertanggung kepada waktu atau tren dan tempatnya. Gender ditentukan oleh sosial dan budaya setempat, sedangkan seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan oleh Tuhan. Jadi beda antara gender dengan jenis kelamin. Kalau gender adalah persifatan seseorang kalau yang bisa dirubah dengan adanya budaya atau dengan adanya lingkungan yang berbeda. Sedangkan kelamin itu adalah yang telah ditentukan oleh Sang Penciptanya.
Ya, memasuki materi yang ketiga yaitu membahas tentang hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, budaya, atau status yang lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian nasional ataupun internasional. Nah, lanjut ke materi yang keempat atau materi yang selanjutnya, yaitu tentang demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan tentang demokrasi. Nah, lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu pembahasan yang kelima, mengenai pluralisme beragama. Apa itu pluralisme beragama? Pluralisme beragama adalah sebuah konsep yang mempunyai makna yang luas berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda. Nah, apa sih kegunaan pluralisme agama tersebut atau pluralisme dalam beragama? Yang pertama adalah sebagai penerimaan atas konsep bahwa dua atau lebih agama yang sama-sama memiliki klaim-klaim kebenaran yang eksklusif dan yang sama-sama sahih. Kedua, sebagai sinonim untuk toleransi beragama, karena di Indonesia banyak sekali agama-agama dan budaya-budaya. Dan yang terakhir adalah sebagai sinonim untuk mempromosikan suatu tingkat kesatuan, kerjasama, dan pemahaman yang lebih baik antara agama berbagai dominasi dalam satu agama. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang pluralisme beragama atau pluralisme agama. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan yang keenam, mengenai moderasi beragama. Apa sih moderasi beragama? Nah, moderasi beragama adalah cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan atau yang sering disebut dengan pemahaman agama yang sangat kaku, atau maupun ekstrim kiri. Atau ekstrim kiri itu adalah pemahaman agama yang sangat liberal. Istilah moderasi beragama memang baru digaungkan atau digunakan di Indonesia. Namun ide dan semangat moderasi beragama itu sudah tumbuh dan tertanam sejak lama dalam kehidupan masyarakat Indonesia sampai dengan saat ini. Karena Islam adalah agama yang rahmatalil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Nah,
membahas ke materi yang selanjutnya adalah tentang sumber ajaran Islam. Apa sih yang dimaksud dengan sumber ajaran Islam? Sumber ajaran Islam adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau sebagai acuan atau sebagai dasar untuk menjalankan syariat-syariat Islam dan untuk sebagai pedoman kita dalam menjalankan ibadah dan lain-lainnya. Di Islam sendiri yaitu sumber-sumber ajaran Islam adalah yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Yang kedua adalah sunnah. Yang ketiga adalah ijma. Dan yang terakhir adalah qiyas. Nah, 4 tersebut adalah sebagai sumber-sumber ajaran Islam. Lanjut, bab selanjutnya adalah tentang oksidentalisme dan orientalisme. Langsung saja, apa sih yang disebut dengan oksidentalisme? Oksidentalisme adalah sebuah disiplin ilmu yang membahas tentang dunia barat. Dalam konteks ini, barat menjadi objek, sedangkan timur adalah subjeknya. Tidak seperti kajian tentang timur yang marak dilakukan. Kajian tentang barat masih tidak populer di lingkungan masyarakat umum ataupun kalangan akademis sekalipun. Selanjutnya adalah orientalisme. Apa sih orientalisme tersebut? Orientalisme adalah istilah yang merujuk pada peniruan atau penggambaran unsur-unsur budaya timur di barat oleh para penulis, desainer, dan seniman. Sejak abad ke sekitar 19, orientalisme telah menjadi istilah tradisional untuk para ahli dalam bidang studi orientalisme. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang pembahasan tentang oksidentalisme dan orientalisme. Nah, bab yang terakhir adalah bab mengenai tentang kebudayaan asli Indonesia dan Islam Nusantara. Langsung saja kita membahas tentang kebudayaan asli Indonesia. Apa sih yang disebut dengan kebudayaan asli Indonesia? Kebudayaan asli Indonesia adalah seluruh budaya nasional, kebudayaan lokal, maupun kebudayaan asal asli yang telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Yang dimaksud dengan asli adalah ciri khas atau keaslian yang datang atau yang dibuat di Indonesia dari zaman dulu, atau yang kita sebut adalah dari zaman nenek moyang kita yang lahir di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah tentang Islam Nusantara. Nah, menurut saya Islam Nusantara dalam pengertian substansi adalah Islam ahli sunnah wal jamaah yang diamalkan, didakwahkan, dan dikembangkan sesuai karakteristik masyarakat dan budaya di Nusantara oleh para pendakwahnya. Yang dimaksud menurut saya, Islam Nusantara itu bukan Islam yang berasal dari Nusantara, yaitu Islam yang berkembang atau Islam yang menyocokkan antara dengan budaya-budaya Nusantara. Nah, pada dasarnya Islam Nusantara itu adalah Islam yang tidak gampang membid'ahkan atau menyalah-nyalahkan budaya-budaya yang ada di Nusantara. Nah, ya, mungkin cukup sekian materi atau paparan yang telah saya sampaikan dalam rangka memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah pendekatan dan metodologi studi Islam, dosen Bapak
Salis Irfan Fuadi, Magister Pendidikan Islam. Apabila saya dalam menyampaikan materi-materi tersebut banyak kesalahan dan kehilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin apabila nanti ada kesalahan materi-materi yang saya sampaikan, dapat disampaikan dalam kolom-kolom komentar di bawah. Nah, mungkin sekian dari saya. Banyak salah, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.